Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Suasana hati Randy yang baik langsung runtuh setelah membaca email ini. Melihat layar komputer, matanya tajam. Dia hampir menghancurkan tikus itu. Jelas bahwa kakek Sanjaya mungkin telah menggunakan obat semacam ini pada Putri Bramasta. Ini berarti bahwa dia bersedia mempertaruhkan nyawanya dengan obat ini. Randy masih ingat bahwa Putri mengatakan bahwa dia menderita penyakit serius 3 tahun lalu dan telah terbaring di rumah sakit selama setahun penuh. Itu berarti dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, berbaring di tempat tidur selama setahun karena dia disuntik dengan obat ini. Tepat ketika Randy tenggelam dalam pikirannya, teleponnya di atas meja bergetar beberapa kali. Dia mengangkat telepon dan menjawab, "Apalagi yang ingin kamu katakan?" Suara Randy datang dari telepon. "Ren, tidak ada yang bisa memastikan apakah Putri disuntik dengan obat ini. Jika kamu ingin memastikan, aku pikir kamu harus bertanya pada kakekmu. Tidak masalah apakah dia disuntik dengan obat ini atau tidak. Pertama-tama kamu harus memikirkan cara untuk memulihkan ingatannya. Aku akan mencari tahu apakah dia disuntik dengan obat itu." Randy menutup telepon. Dia memegang ponselnya, memutar nomor lain, dan berkata dengan dingin, "Rizal, tolong atur agar kakek Sanjaya segera datang ke kota Jakarta." Setelah menyelesaikan masalahnya, Randy meninggalkan ruang kerja dan pergi menemui Putri. Karena Putri sudah mandi dan ingin untuk tidur, dia tidak bisa tidur sama sekali karena gejala penarikannya. Dia menyalakan AC, dan kemudian menutupi dirinya di bawah selimut. Suhu di ruangan itu sangat rendah, tetapi dia masih berkeringat dingin dan piyama tipis di tubuhnya basah. Dia benar-benar menderita, tapi dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan diri. Dia tidak ingin Randy mengkhawatirkannya lagi. Sudah beberapa hari sejak dia direhabilitasi dari obat-obatan itu. Hari-hari ini, ditemani oleh Randy, dia bisa melewatinya. Dia juga percaya bahwa jika dia bisa bertahan lebih lama lagi, dia pasti akan terbebas dari kecanduan obat-obatan itu. Ketika Randy kembali ke kamar, dia melihat Putri, yang menggigil di tempat tidur, terbungkus selimut. Dia merasakan sakit yang tajam di hatinya. "Putri, Kevin jangan kemari. Keluar dari sini." Dia tidak ingin dia melihatnya seperti itu, atau meninggalkan kesan buruk di depannya. Randy berjalan ke sisinya dan memeluknya erat-erat. Dia berkata dengan lembut, "Putri, jangan takut. Aku akan bersamamu." "Randy, Putri takut." Dia takut dia tidak akan bisa bertahan, dan dia takut dia akan ditelan oleh perasaan tak berdaya ini. Perasaan tidak berdaya, jengkel, panik, dan tidak berdaya. Sensasi yang tak terhitung jumlahnya menghantui Putri. Dia berusaha keras untuk menahan dampak dari perasaan ini padanya, tetapi itu tidak berhasil sama sekali. Dia akan segera kehilangan kendali atas dirinya sendiri. "Putri, ini akan menjadi akhir pekan dalam 2 hari. Ayo bawa Putri kecil keluar." Randy melepas selimut di sekitar Putri Bramasta dan memeluknya, saat dia mencoba mengalihkan perhatiannya, dan pada saat yang sama, meyakinkannya. "Oke." Putri Bramasta mengangguk dan menjawab dengan lemah. Randy mencium keningnya dan berkata, "Kalau begitu mari kita pikirkan tempat untuk membawa Putri kecil." Putri Bramasta tidak menjawab. Bukannya dia tidak mau menjawab, tetapi dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan diri. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk menjawab pertanyaan Randy. "Putri, menurutmu kita harus pergi ke taman hiburan, ke villa liburan, atau kemana?" Melihat kepedihan Putri,
hati Randy sepertinya semakin sakit. Itu sangat menyakitkan sehingga dia merasa seperti tercabik-cabik. Dia adalah sumber kekuatan terbesar putri, jadi dia tidak bisa panik atau mengacau. Dia perlu menenangkan putri dan membiarkannya mengerti bahwa dia akan bisa melewati masa-masa ini. Randy menambahkan, putri kecil sangat cantik dan bijaksana, dan dia sangat perhatian terhadapku. Dia juga akan sangat perhatian terhadapmu di masa depan. Mendengar tentang putri kecil, hati Putri Bramasta sakit. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Randy, kamu harus merawat putri kecil dengan baik. Dia tidak punya mama. Sebagai seorang papa, kamu harus lebih mencintainya. Beri dia cinta mamanya yang hilang juga. Cintai dia dengan baik dan jangan biarkan siapapun menggertaknya. Randy memeluk putri lebih erat dan berkata, aku akan memberitahu putri kecil bahwa mamanya akan kembali dan dia akan mencintainya lebih dari papanya. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan hubungan istimewa ini. Putri, kamu harus mengerti ini. Putri, ketika kamu merasa lebih baik, kita bertiga bisa melakukan banyak hal. Kamu, putri kecil, dan aku, hanya dengan memikirkannya, aku merasa sangat bahagia. Randy berkata terlalu banyak dalam satu tarikan napas, tetapi putri tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Pikirannya linglung, dan di sana semua jenis suara terngiang di telinganya. Suara-suara ini sepertinya berada tepat di sampingnya, tetapi juga tampak begitu jauh. Dia panik, dan merasa gelisah dan takut, tetapi di sisi lain, dia tampaknya tidak takut seperti sebelumnya. Perlahan-lahan putri kehilangan kesadarannya dan tertidur di tengah perjuangan yang menyakitkan ini. Ketika dia bangun, hari sudah pagi. Mungkin gejala penarikannya buruk tadi malam, jadi dia masih merasakan sedikit sakit di kepalanya. Dia pusing dan sedikit bingung. Dia membuka matanya dan matahari bersinar melalui tirai tebal, memungkinkan dia untuk melihat situasi di ruangan dengan jelas. Randy, yang mengenakan kemeja putih, berdiri di dekat jendela. Dia berdiri tegak dan melihat ke kejauhan, seperti patung. Putri melihat punggungnya dan tiba-tiba merasa bahwa dia terlihat sangat kesepian. Dia tampak tidak bisa didekati. Apakah Randy selalu seperti ini sejak hari ketika Putri Bramasta istrinya mati? Dia tahu bahwa Putri Bramasta istrinya tidak ada lagi di dunia ini, tetapi dia menunggunya setiap hari, berharap Putri Bramasta, istrinya, bisa kembali ke mereka. Putri tiba-tiba merasa bahwa dia bisa sangat berempati dengan Randy. Dia tidak mengingat masa lalunya dan takut. Randy mungkin telah kehilangan dia, tetapi dia tidak mau mempercayainya. Dia berusaha keras untuk menemukan harapan dalam keputusasaan, tetapi dia terus-menerus kecewa. Pada saat itu, Putri berharap dia dapat menemukan kenangan yang dia bagikan dengan Randy begitu buruk, sehingga dia akhirnya bisa bersamanya dan meyakinkannya seperti yang dia lakukan padanya. Randy, jangan takut. Aku akan menemanimu, dia akan kembali ke papa dan anak itu dan mereka akan lebih kuat dari sebelumnya. Randy tiba-tiba berbalik dan menatap matanya yang bertanya. Randy berkata dengan lembut, sudah berapa lama kamu bangun? Putri tidak menyukai suasana yang menyedihkan seperti ini. Dia tersenyum dan berkata, aku sudah bangun selama hampir setengah jam, tetapi kamu tidak memperhatikanku. Kamu sedang melamun. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu jatuh cinta dengan gadis lain? Kau benar. Aku baru saja memikirkan seorang gadis. Randy berjalan ke arah Putri, memikirkan senyum gadis itu, suaranya, dan segala sesuatu tentang gadis itu. Ketika aku memikirkannya, aku melihat gadis itu. Jadi, gadis impianku, apakah kamu akan menghadiahiku? Randy mendatangi Putri, dan dia tahu persis hadiah seperti apa yang diinginkannya. Putri menatap wajah tampan Randy. Dia benar-benar tampan. Fitur wajahnya sangat sempurna dan dia tidak memiliki kekurangan. Dia memiliki tipe wajah yang tidak akan pernah kamu lupakan begitu kamu melihatnya.
Setelah kembali ke Jakarta, ketika Putri melihat Randy untuk pertama kalinya, dia dengan jelas mengingat penampilannya dan tidak bisa melupakannya. Putri sangat gugup sehingga dia menelan ludah. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan dengan hati-hati mencondongkan tubuh ke depan. Dia mencium sudut mulutnya dan bertanya, "Randy, apakah kamu puas?" "Bisakah aku mengatakan bahwa aku tidak puas?" Putri berkata. "Tentu saja tidak," Randy menjawab. Wanita yang sombong, Randy menyentuh ujung hidungnya dan berkata, "Cepatlah mandi. Aku akan menunggumu makan siang." "Makan siang? Apa aku kesiangan?" Putri tidak tahu apa yang terjadi tadi malam, dan dia tidak tahu bagaimana dia tidur begitu lama. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.